Selamat datang di channel Andre Tuan. Dan sebelum kita masuk ke kontennya, aku mau tanya dulu, apa sih hukuman yang paling pas untuk koruptor? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang kasus mega korupsi 700 triliun, yang mana jauh lebih gila dibandingkan dugaan kasus korupsi timah yang cuman 271 T. Ini 3 kali lebih gila. Tapi untungnya nggak kejadian di Indonesia, melainkan di negara tetangga kita, yaitu Vietnam. Pelakunya adalah bos properti bernama Chu Milan dan akan kita panggil dengan Ibu Chu. Ibu ini udah terbukti ngambil uang negara 700 T dan udah ditangkap serta diberikan hukuman oleh pengadilan Vietnam. Nah, buat kamu yang penasaran dengan hukum korupsi di Vietnam serta bagaimana cara Ibu Chu bisa mendapatkan uang korupsi sebanyak itu, yuk langsung kita bahas aja di segmen serius, serial uang misterius. Ibu Chu adalah salah satu figur dalam dunia bisnis Vietnam yang telah mengukir namanya jadi pebisnis sukses. Lahir pada tahun 1966 dan memulai karirnya sebagai pedagang di kios pasar dan menjual kosmetik bersama dengan ibunya. Yang uang keuntungan dari penjualan kosmetik itu ditabung sedikit demi sedikit yang lama-lama bisa jadi bukit. Lalu ketika umurnya 20 tahun, ketika Vietnam itu mulai reformasi ekonomi, Ibu Chu mulai berinvestasi di properti dan juga tanah. Dan hal ini membawanya pada jalur yang tepat untuk menjadi orang kaya di kemudian hari. Seiring berjalannya waktu, Ibu Chu mendirikan perusahaan bernama Van Thien Phat. Aku nggak tahu bacanya gimana, jadi kita singkat aja jadi FTP. FTP mengelola beberapa hotel, kompleks perumahan, serta apartemen mewah, seperti Windsor Plaza Hotel, kawasan Bonneville Land, kawasan Sterling Residence, kompleks Lambeth Residence, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa lihat bahwa properti dari FTP itu ada di mana-mana, padahal baru mulai sebentar. Dan sebagai orang yang punya uang banyak, seperti juga di negara Konoha, tentunya Ibu Chu punya koneksi dengan para elit politik, menjadikan FTP perusahaannya bisa berkembang dengan lebih pesat. Dan beberapa tahun kemudian, Ibu Chu juga menikah dengan bisnismen asal Tiongkok yang kita sebut aja sebagai Bapak Chu. Bapak Chu itu punya properti di dalam Vietnam dan juga luar Vietnam. Kita bisa lihat bahwa mungkin Bapak Chu ini lebih kaya karena punya properti yang tersebar di Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Jadi pada dasarnya mereka berdua ini sama-sama pengusaha yang kaya raya. Dan dari pernikahannya mereka dapat 2 orang putri, yang pertama lahir tahun 94 dan yang kedua lahir tahun 95. Nah, kedua anaknya ini juga ikut jejak dari kedua orang tuanya. Mereka sama-sama buka bisnis, dan anak pertama itu buka bisnis yang bernama ZH Hospitality Group, operator restoran asal Tiongkok yang juga masuk makanan bagi orang kaya di Vietnam serta beberapa negara di Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Selain punya bisnis properti yang ada di mana-mana, Ibu Chu juga punya saham di 3 bank. Salah satunya adalah Joint Saigon Commercial. Tapi ketika Ibu Chu itu masuk ke dunia perbankan, dia tidak pakai namanya sendiri, melainkan pakai KTP orang lain. Jadi mirip dengan nomini gitulah. Kalau di Indonesia mungkin kita udah sering dengar di mana ada orang yang beli aset pakai nama orang lain. Atau mungkin kasus terakhir di mana ada anak pejabat pajak yang beli mobil Rubicon katanya pakai nama cleaning service. Dan sama seperti Konoha, di Vietnam juga bilang kalau kita beli aset atas nama orang lain itu adalah tindakan yang ilegal. Nah, Ibu Chu ini sebenarnya itu udah melakukan tindakan ilegal dengan punya saham di 3 bank bukan atas namanya, tapi pakai nama orang lain. Lalu karena ada masalah bisnis, ketiga bank yang dimiliki oleh Ibu Chu itu digabungkan jadi satu. Jadi bank yang lebih besar namanya Saigon Commercial Bank, disingkat sebagai SCB. Jadi kalau di Indonesia, kasus penggabungan bank kayak gini itu juga sering terjadi, dan salah satunya adalah tempat kerjaku dulu, yang namanya Bank Mandiri, dan ini adalah bank besar dari gabungan 4 bank yang juga besar. Dan di bank SCB inilah tempat modus Ibu Chu bisa melakukan kejahatan kerah putih. Di mana di bank SCB, di Bank Saigon Commercial Bank, ini Ibu Chu ternyata punya lebih dari 90% saham yang ada di Bank Saigon
Saigon komersial. Jadi ini udah melanggar hukum Vietnam yang mengatur kalau satu orang individu cuma boleh pegang 5% saham. Nah, Ibu Chu ini punya lebih dari 90%. Walaupun punya lebih dari 90% saham di Saigon Commercial Bank lewat nomininya, Ibu Chu tidak serta-merta bisa menggunakan uang nasabah. Dia menggunakan teknik untuk mengambil uang nasabah di Saigon Commercial Bank. Kita sama-sama tahu kalau yang namanya bank itu kan ada uang simpanan. Dan uang simpanan ini akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit tanpa agunan, kredit pemilikan rumah, kredit usaha rakyat, atau mungkin kredit kendaraan. Nah, di sini artinya Ibu Chu sudah punya orang dalam, tinggal masuk ke step berikutnya, menyiapkan pihak-pihak yang mengajukan pinjaman. Kita ingat kalau Ibu Chu udah punya perusahaan yang bernama FTP. FTP inilah yang disuruh untuk mengajukan pinjaman palsu ke Saigon Commercial Bank mengatasnamakan salah satu anak usaha. Dan karena orang dalamnya adalah orang pegangan Ibu Chu sendiri, jadi semua pinjaman yang diajukan udah pasti cair walaupun skor kreditnya itu tidak masuk. Dan karena pada dasarnya Ibu Chu adalah pebisnis yang sangat pintar, maka Ibu Chu tinggal menerapkan metode ini dan membuat perusahaan baru yang kita namakan sebagai shell company atau perusahaan cangkang. Perusahaan yang ada namanya tapi tidak punya aktivitas operasi. Jadi tidak ada yang namanya sumber income. Nah, walaupun begitu, perusahaan-perusahaan ini dibuat hanya untuk mengajukan lebih banyak pinjaman ke Saigon Commercial Bank. Dengan begitu, maka Ibu Chu bisa mendapatkan lebih banyak pinjaman. Walaupun takut-takut, pejabat bank tentunya support selama dia juga bisa dapat benefit dari pencairan pinjaman tersebut. Dan terbukti salah satu pejabat bank yang membantu Ibu Chu dalam melakukan pencairan pinjaman itu dapat 5 juta dolar atau 80 miliar. Ini angka yang besar, tapi kalau kita ingat kalau Ibu Chu bisa mendapatkan pinjaman yang kalau ditotal sampai dengan 700 triliun, maka 80 miliar ini adalah angka yang sangat kecil. Terungkapnya skandal Ibu Chu bersama dengan Saigon Commercial Bank ini terjadi karena Saigon Commercial Bank mengajukan kebangkrutan di tahun 2022. Hal ini memicu kecurigaan dari banyak orang. Kan lu bank besar, nyimpan uang nasabah itu banyak banget. Harusnya lu salurkan pinjaman ke tempat-tempat yang benar dong. Masa lu ajukan pinjaman semuanya gagal bayar? Apa sih yang terjadi? Jangan-jangan lu ada main ya? Ini logis, dan di Indonesia sendiri kita udah punya aturan kalau kredit macet maksimal dalam suatu bank itu maksimal 5%. Kok lu Saigon Commercial Bank sebagai salah satu bank terbesar di Vietnam bisa punya kasus gagal bayar lebih tinggi sampai 90%? Lalu pemerintah Vietnam pun turun tangan dan melakukan penyelidikan terhadap Saigon Commercial Bank. Dan terbukti kecurigaannya ini benar, bahwa Saigon Commercial Bank menyalurkan pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, operasionalnya itu nggak ada. Dan dari hasil penyelidikan juga ditemukan bahwa semua uang pinjaman yang masuk ke rekening perusahaan abal-abal dalam sekejap masuk ke rekening Ibu Chu. Kejadian ini berjalan selama bertahun-tahun dari tahun 2010 sampai 2022, lebih dari 12 tahun. Dan makanya Ibu Chu bisa dapat uang sampai 700 triliun. Diketahui kalau Ibu Chu melakukan aksinya dengan membuat lebih dari 1.000 pinjaman ke Saigon Commercial Bank. Setelah terkuak, polisi pun menangkap Ibu Chu di kediamannya di tanggal 7 Oktober 2022 jam 1 pagi. Hal ini menjadi pembicaraan banyak orang karena ratu properti yang kaya raya kok bisa terjerat kasus mega korupsi. Kan dia udah kaya, ngapain korupsi lagi? Dan saking besar kasusnya, hal ini melibatkan penanganan oleh berbagai lembaga yang berbeda-beda seperti Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pertahanan Nasional, dan Kementerian Nasional. Akhirnya, pengadilan menjadwalkan kasus Ibu Chu dari tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024. Dan dalam sidang tersebut, Ibu Chu serta kroni-kroninya dituntut atas tuntutan penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan perbankan seputar pemberian pinjaman. Mereka memanfaatkan jabatan dan juga kekuasaan untuk melakukan kejahatan serta tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan akibat yang sangat serius. Dan pengadilan menolak semua pembelaan dari Ibu Chu serta menuntut hukuman mati
kepada Ibu Chu. Pertanyaannya, kenapa Ibu Chu sampai harus dihukum mati? Itu kan melanggar HAM. Nah, kasus Ibu Chu ini udah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Partai Komunis serta negara. Dan kasus ini adalah kasus korupsi terbesar di Asia Tenggara. Kasus korupsi timah aja cuman 271 T. Ini kasusnya 700 T. Akibatnya, banyak nasabah yang kehilangan uang tabungan mereka karena diambil oleh Ibu Chu serta kroni-kroninya. Yang untungnya, kalau kita di Indonesia, itu kan kita punya lembaga penjamin simpanan yang menjamin uang tabungan kita sampai dengan 2 miliar. Dan untuk mengembalikan uang nasabah yang hilang, selain dihukum mati, Ibu Chu juga dituntut untuk mengembalikan 324 T, yang mana jumlah tersebut menurut jaksa penuntut umum mungkin tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Walaupun begitu, jaksa penuntut umum serta negara Vietnam sudah menetapkan untuk Ibu Chu dimiskinkan bersama dengan keluarganya. Dalam laporan Vian Express pada Agustus 2023 disebutkan bahwa Bapak Chu sudah menjual aset sebanyak 1,9 triliun. Selain itu, Bapak Chu juga dikabarkan sudah menjual gedung Nexus seharga 13 triliun. Hal ini menjadikan penjualan properti terbesar kedua di Asia Pasifik. Walaupun begitu, nilai ini kalau ditotal-total masih puluhan triliun, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian negara yang 700 triliun. Dan mereka walaupun sudah dimiskinkan, suaminya juga dituntut hukuman penjara selama 9 tahun, yang mana berbeda dengan Ibu Chu yang dituntut hukuman mati. Tapi di sini menurutku agak aneh ya. Ibu Chu dituntut hukuman mati, kok suaminya cuma 9 tahun penjara? Padahal kan mereka berdua sebagai pasangan pasti sama-sama tahu dong apa yang dilakukan oleh pasangannya. Kalau sampai 700 T kan pasti sama-sama saling menikmati dan harusnya hukuman mereka sama. Apakah entah sama-sama hukuman mati atau sama-sama hukuman penjara seumur hidup? Banyak tanggapan beragam dari masyarakat Vietnam terhadap hukuman mati yang dialami oleh Ibu Chu. Sebagian mengkritik keras hukuman mati karena mereka berpendapat bahwa kasus korupsi seharusnya bisa ditangani dengan cara lain. Misalnya hukuman penjara seumur hidup seperti di negeri Konoha. Yang kita tahu kalau misalkan koruptor di negeri Konoha itu penjara seumur hidup bisa dapat remisi dan bisa keluar dalam beberapa tahun dengan uang hasil korupsi mereka. Nah, Vietnam mau jadi kayak gitu tuh. Walaupun begitu, banyak juga yang mendukung hukuman mati sebagai bentuk keadilan. Masyarakat berpendapat bahwa tindakan korupsi yang merugikan negara dan juga masyarakat harus diberikan hukuman yang setimpal. Dan menurut mereka, hukuman setimpal untuk koruptor yang telah merugikan masyarakat, yang menghilangkan tabungan mereka, hasil kerja keras mereka, hasil kerja susah payah, sampai rasa-rasanya mereka itu mau mati, adalah ya dibikin mati. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apa sih hukuman yang paling tepat untuk koruptor? Boleh komen di bawah ya. Oke, itu aja pembahasan kita tentang kasus Ibu Chu, Ratu Properti Vietnam yang akhirnya dihukum mati. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!